Shalom, kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love. Dan karena Allah adalah kasih dan firman Tuhan juga berkata bahwa dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, maka kita bisa berkata bahwa God is good all the time. All the time God is good. Kali ini kita akan belajar tentang hati nurani. Sebenarnya ada banyak ayat tentang hati nurani. Paulus juga berkata bahwa Allah yang kulayani dengan hati nuraniku, ya, dikatakan seperti itu. Nah, tapi kita akan lihat satu ayat khususnya yang Paulus katakan bagaimana dia itu berusaha menjaga hati nuraninya, ya. Kita bisa lihat itu di Kisah Rasul 24 ayat 16. Ya, dikatakan di situ, Kisah para Rasul 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sikap hidup Paulus ini rupanya dia jaga dengan baik sekali. Bagaimana dia berusaha untuk yang dia tahu bahwa dia benar di hadapan Tuhan. Tapi tidak hanya itu, tapi juga dia benar, hati dia bersih di hadapan manusia. Nah, bagi Paulus ini merupakan hal yang penting, sehingga dia sampaikan juga kepada Timotius yang adalah anak rohaninya. Dia tuliskan ini di 1 Timotius 1 ayat 18 sampai dengan 20, ya. Kita bisa baca di sini. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jera menghujat. Nah, saya mau fokus di ayat yang ke-19 ya. Dari 18 sebenarnya ya. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni ya. Jadi ada iman, lalu ada hati nurani yang murni. Ayat 19 berkata, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, kalau kita bicara di sini, ya, mungkin ada juga yang menafsirkan ini tentang iman kekristenan mereka, tapi ada arti lain ya, yang satu ketika saya pernah baca satu buku ya, dan seorang hamba Tuhan yang memang dalam pelayanan itu nyata sekali ya, pelayanan mujizat dan kesembuhan dan tentang iman ya. Lalu dia bilang ayat ini ya, dari sini dia mengajarkan tentang iman, bahwa iman itu kan muncul dari pendengaran karena firman ya. Kita bergaul dengan Tuhan, kita mendengar Tuhan berbicara, ada rema ya. Di Roma 4 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, waktu iman itu muncul, iman itu kan membutuhkan tanggapan dari kita. Apakah kita mau percaya atau tidak ya waktu mendengar suara Tuhan. Nah, waktu kita mendengar suara Tuhan ya, firman Tuhan, maka tanggapan kita, waktu kita mau percaya, maka timbullah iman di situ. Dan iman itu dia butuh waktu ya. Ketika dia mulai muncul, dia mulai bertumbuh, lalu ada tindakan yang perlu kita lakukan seperti tuntunan Tuhan ya. Kalau kita nggak lakukan ya nggak jadi ya. Bagi contoh misalnya begini, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus ya, dia bilang sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Nah, itu firman rema kepada Simon. Waktu dia mendengar, dia punya pilihan mau percaya atau tidak.
Nah, ketika dia memutuskan untuk percaya, maka dia perlu bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kalau dia nggak percaya perkataan Yesus, ya dia nggak perlu lakukan. Tapi waktu dia percaya, itu firman yang spesifik buat dia saat itu, maka dia perlu lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, waktu dia lakukan, itu butuh proses, butuh waktu. Ada yang waktunya singkat, misalnya ketika Tuhan berkata kepada orang yang sakit lumpuh, ya, yang lumpuh sudah 38 tahun terbaring dan nggak bisa berjalan. Kita bisa baca kisahnya itu di Injil Yohanes, ya. Nah, ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Kemudian orang itu bilang, nggak ada yang bawa dia, ya, untuk melangkah ke kolam Bethesda waktu airnya mulai bergerak. Tapi terus Tuhan berkata, angkatlah tilammu, ya. Nah, waktu dia mendengar itu, dia perlu lakukan. Ya, sebelum dia lakukan kan dia percaya dulu. Kalau dia bergantung pada pikiran dia, saya nggak bisa berjalan, bagaimana saya mengangkat tilam saya, ya, mengangkat tempat tidur saya atau kasur saya. Tapi ketika dia mendengar dan dia memutuskan untuk percaya, waktu dia lakukan, dia sembuh. Dan itu jaraknya singkat sekali. Tapi kalau Simon Petrus ketika diperintahkan untuk menebarkan jala di tempat yang dalam, dia butuh waktu, ya. Dia perlu untuk bergerak ke tempat yang dalam dulu. Nah, coba bayangkan, ketika dia mendengar perintah itu, perahunya ada di pantai, ya, sedikit jauh dari pantai, ya, tapi masih di pantai. Nah, dia mesti bertolak dulu ke tempat yang dalam, dia mesti mendayung, ya, kalau dia pakai layar, dia mesti buka layarnya, tapi mesti ke tempat yang dalam dulu. Setelah sampai di tempat yang dalam, dia mesti tebarkan jalannya. Jadi itu diperlukan satu keputusan untuk percaya lalu bertindak. Dan tidak langsung jadi, itu ada tenggang waktu. Nah, ketika dia lakukan dalam ketaatan, dia memperoleh ikan dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga 2 perahu hampir tenggelam karena penuh dengan ikan. Nah, itu mujizat. Mujizat terjadi karena kita mendengar firman rema yang menimbulkan iman, kita memutuskan untuk percaya, lalu kita bertindak seperti perintah Tuhan. Nah, selanjutnya, dalam sebagian kasus itu waktunya bisa panjang sekali, ya. Ya, misalnya kalau seperti seorang petani, ketika dia menabur, itu nggak langsung besoknya dia bisa menuai. Dia mesti tunggu beberapa bulan, ya, dia mesti mengairi benih yang sudah dia tabur, dia jaga dengan baik, sehingga benih itu tumbuh, kemudian mulai menjadi besar dan butuh waktu sampai itu terwujud menjadi kenyataan. Nah, sementara itu menjadi kenyataan, kita menunggu kapan itu bisa jadi, diperlukan kontrol dari hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni ini diperlukan supaya kita nggak kebablasan, ya, atau kita melangkah di luar iman kita, atau pagar yang seharusnya nggak kita lampaui. Kalau kita bilang iman yang sejati itu muncul dari hati kita yang paling dalam, atau lebih tepat dari roh kita. Kalau kita baca di Galatia 5, salah satu buah roh adalah kesetiaan, ya, faithfulness. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, ya, misalnya King James itu dikatakan faith atau iman, ya. Jadi dengan kata lain, iman itu muncul dari roh kita, atau ketika kita mendengar Tuhan berbicara. Seringkali yang kita kira iman itu sebenarnya ada di pikiran kita, atau mungkin orang bilang seperti sugesti. Kalau kita baca firman Tuhan, kita baca firman yang tertulis, ya, kita baca firman logos, maka kita sedang mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Lalu kita memutuskan untuk percaya, ya. Tapi sebenarnya seringkali itu baru di pikiran kita. Sementara yang namanya iman sejati itu muncul dari roh kita, ya. Kita menunggu Tuhan berbicara, firman tersebut menjadi rema. Nah, waktu dia menjadi rema, lalu kita berjalan melakukan suatu tindakan, ini kontrol dari hati nurani ini perlu dilakukan senantiasa.
Makanya Paulus bilang, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia, supaya imanku jangan kandas, supaya aku nggak kebablasan dalam melangkah. Ada contoh yang bagus ya, yang pernah saya dengar, saya baca juga dari satu buku. Ada seorang hamba Tuhan namanya Brother Andrew, ya. Dia punya pelayanan namanya Open Doors. Nah, pelayanannya ini salah satu yang dilakukannya adalah membawa Alkitab ke negara-negara yang tertutup bagi Alkitab ya. Waktu sekian tahun yang lalu itu dari Jerman Barat misalnya ke Jerman Timur ya. Dia lewati perbatasan ya. Dia pakai mobil box yang isinya barang-barang yang legal. Ya, dia seperti pedagang begitu, dia bawa barang-barang dari Jerman Barat masuk ke Jerman Timur lewat perbatasan, lewat pos pemeriksaan. Nah, tapi mobil box itu dia buat dengan dinding yang cukup tebal. Ya, ada 2 lapis gitu. Nah, di antara 2 lapisan tersebut dia sisipkan Alkitab. Ya, jadi kalau mobil box tuh bayangkan ya, mobil box di belakang ada pintu, tapi samping kiri, samping kanan sama di atasnya, ya atapnya itu kan dinding ya. Dindingnya itu terdiri dari 2 lapis. Nah, di antara lapisannya itu baik dinding kiri maupun dinding kanan maupun di atapnya di atas tuh dimasukkan di Alkitab ditaruh situ ya cukup banyak. Jadi waktu dia mau jalan ya, dia tahu bahwa pelayanan dia seperti itu, ya dia berdoa, dia membangun hubungan dengan Tuhan, dan dia mengerti bahwa dia mesti bawa Alkitab itu melalui perbatasan masuk ke negara komunis ya pada saat itu. Lalu apa yang dia lakukan? Ya, dia berdoa, ya setelah dia dapat satu keyakinan untuk berjalan, dia jalan ya. Dia bawa mobilnya itu melewati pos perbatasan. Dia selalu lolos ya. Tapi dia cerita ada saat-saat di mana ketika dia mau melewati pos perbatasan dari Jerman Barat masuk Jerman Timur ya misalnya, di situ dia berdoa dan ketika dia rasa nggak damai, hati nuraninya ini merasa kayak warning gitu ya, itu seperti peringatan. Nah, ketika dia merasakan hal itu, dia nggak terus masuk. Dia berhenti, dia cari losmen, kemudian dia nginap di situ, dia doa, dia puasa lagi, dia cari tuntunan Tuhan, sampai dia merasakan damai sejahtera. Nah, ketika damai sejahtera yang sudah mengalir, dia berjalan lagi, ya. Dan kalau dia merasa nggak nyaman, ada kadang-kadang ada perasaan seperti dak-dikduk gitu ya, atau tentu itu lewat pengalaman dia belajar, dia berdoa, dia bisa bedakan yang mana serangan dari iblis, yang mana betul-betul peringatan dari hati nurani dia. Ya, jadi dia jaga betul itu. Nah, waktu dia rasa nggak nyaman, dia berhenti dan dia doa dan dia puasa. Nah, apa tujuannya dia berpuasa? Ya, bukan dia maksa Tuhan, ya, bukan apa-apa, tapi dia menekan kedagingan dia, ya, termasuk otak, cara berpikir yang tentu itu Tuhan karuniakan, tapi dia belajar meneduhkan pikiran dia, dia menekan kedagingan dia dengan berpuasa, supaya dia bisa mendengar dengan jelas suara dari hati nurani dia, ya. Sehingga dia boleh teduh, dia boleh tenang, dan akhirnya dia bisa melangkah lagi, bawa mobil dia, masuk ke perbatasan. Nah, satu ketika diceritakan, begitu dia sampai di pos perbatasan, diperiksa, dibuka mobil boxnya, barang-barangnya legal, boleh dibawa masuk ya ke Jerman Timur ya, misalnya itu pada saat itu. Nah, kemudian ketika dia mau jalan, tiba-tiba salah seorang penjaga bilang begini, tunggu dulu. Ya, kok ini tebel banget ini dinding mobilmu? Lalu penjaga ini masuk ke dalam posnya dan dia bawa bor listrik. Dan dia bilang, ini terlalu tebel ini dinding mobil boxmu. Coba saya cek ya, ada apa di dalam sini. Lalu dia tusuk pakai bor ya, bor listrik. Nah, itu kan bor listrik kalau di antara 2 dinding ya, 2 dinding mobil box itu kan dari aluminium kayak begitu ya, dari seng begitu. Ketika di bor kan dia bunyinya kan weng ya gitu ya. Kalau misalnya di dalamnya tuh ada buku ya, ada Alkitab dan pas kena,
Itu kan waktu ditusuk, mungkin begitu, ketahuan itu ada buku. Tapi ini ditusuk berkali-kali di berbagai tempat, kosong selalu. Jadi begitu ditusuk, kosong semua. Ada entah berapa belas kali mungkin ya. Dicoba di kiri kanan semuanya kosong. Akhirnya sudah nggak ada bukti apa-apa. Akhirnya dia dilepas dan dia bisa masuk ke tempat tersebut. Dan yang menarik adalah ketika dia sampai di tempat tujuan dan dia bongkar mobil boxnya tersebut, dia buka ya lapisan dari dinding mobil box tersebut, ternyata eh, itu semua lubang yang dibuat lewat bor listrik tersebut selalu terletak di antara dua Alkitab. Jadi nggak pernah kena Alkitabnya. Jadi rupanya ketika dibor ya malaikat Tuhan geser Alkitabnya ke tempat lain sehingga tidak berhasil ditemukan ada Alkitab di situ. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa bisa begitu? Ya memang kita percaya Tuhan bisa buat mujizat ya, tapi kita mesti bergerak sesuai dengan tuntunannya. Ketika kita bergerak dalam iman ya, berjalan dengan tuntunan Tuhan, kita percaya ini Tuhan menuntun kita. Nah, hati nurani ini yang perlu kita jaga supaya kita bisa tangkep ya. Kalau kita sudah kebablasan misalnya ya, kita perlu cek lagi ya. Nah, ini khususnya kalau kita aplikasikan dengan sekarang ya. Ya, kita mengucap syukur sekarang sudah semakin membaik ya keadaan sehingga yang namanya pandemi ini sudah akan berakhir ya, mungkin sudah dibatasi jadi endemi dan sebagainya yang makin membaik. Tapi sekalipun demikian ya, kita perlu berjalan dalam tuntunan Tuhan juga dengan mendengarkan bagaimana hati nurani kita ini. Ya, ini khususnya kalau kita sedang ya katanya saya mau percaya, mau beriman bahwa saya kuat di dalam Tuhan. Bahkan mungkin kita berkata, saya nggak perlu minum obat ya. Nah, ini kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena seringkali yang kita kira iman atau keyakinan kita itu baru ada di kepala kita. Itu sifatnya seperti sugesti ya, di dalam pikiran. Itu bukan dari roh kita. Nah, kalau kita perhatikan hati nurani kita jaga dengan baik, ini hati nurani ini seperti alarm, dia akan kasih tahu, ya. Bisa nggak kita, ya, nggak perlu minum obat misalnya seperti itu. Sebab bisa aja waktu kita melangkah, mungkin awalnya kita melangkah dalam iman ya. Tapi waktu berjalan dengan waktu, ya, yang namanya iman itu kita harus tetap dalam tuntunan Tuhan, ya. Dan kita jaga itu dengan hati nurani kita, ya. Kalau tiba-tiba kita merasakan nggak damai, ya, nggak nyaman, nah itu satu warning yang seperti dialami oleh Brother Andrew ketika dia bawa mobil box, ketika mau lewat perbatasan, ya mau masuk pos, dia merasa nggak nyaman. Dia hati nuraninya gelisah, lalu dia berhenti, dia cari tempat nginep, ya losmen misalnya. Di situ dia berhenti, dia doa, dia puasa, dibaca firman lagi, dia cari tuntunan Tuhan. Sampai hati nuraninya itu ada damai dan dia bisa melanjutkan perjalanan lagi. Nah ini hal yang sangat penting ya. Itu sebabnya kalau kita misalnya bilang kita beriman ya. Salah satu yang perlu kita hadapi adalah apakah hati nurani kita juga bersih itu ya terhadap orang lain ya. Kelihatannya memang kalau untuk total betul-betul terhadap semua orang ya bukannya nggak bisa ya, barangkali sulit ya. Tapi maksudnya begini ya, setidaknya dalam situasi tertentu waktu kita menghadapi satu keadaan ya, kita cek hati nurani kita ya. Bagaimana rasanya? Kita nggak perlu cek seluruhnya dalam arti misalnya ada orang di belahan dunia mana yang mungkin kita nggak ingat juga ya, mungkin dia sedang agak jengkel sama kita, lalu kita perlu bereskan datang kepada dia supaya hati nurani kita nggak terganggu ya. Ya, nggak seperti itu. Tapi pada saat tertentu kita bisa berdiam diri dan kita cek hati nurani kita. Kira-kira seperti apa?
Kadang-kadang bisa terjadi seperti yang Yesus katakan di Injil Matius ya. Kalau nggak salah dikatakan, kalau engkau sedang mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, lalu Tuhan berkata, tinggalkan persembahanmu itu, pergi berdamai dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu ya. Jadi itu yang salah satu ya, seperti itu contohnya. Ada warning gitu di hati nurani kita. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, ada contoh menarik di Perjanjian Lama, kisah mengenai Daniel. Dan kisah ini ada di pasal 6 dari kitab Daniel. Kalau kita baca Daniel 6 ini ya, dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, saya langsung ayat 4 ya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkan Daniel menjadi orang nomor 2 ya di kerajaan itu. Ya, tentunya ini membuat yang lain menjadi iri, menjadi cemburu. Lalu mereka merancang suatu siasat supaya Daniel bisa disingkirkan. Dan mereka menemukan caranya itu adalah lewat soal ibadah Daniel. Nah, kita bisa baca itu ya di ayat 5 ya sampai 10 dan seterusnya. Kita lihat di situ Daniel kena jebakan ya. Dia nggak peduli, nggak boleh berdoa, tapi dia tetap berdoa. Memang aneh ya, karena mereka ini jahat ya. Mereka merancangkan satu peraturan yang dikatakan di sini di ayat yang ke-8, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkannya suatu penetapan, suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan atau doa kepada salah satu dewa, kecuali kepada Raja Darius, maka akan dilemparkan ke dalam gua singa ya. Jadi Daniel kena masalah di sini. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Daniel nggak peduli, dia tetap berdoa seperti biasa, dan akhirnya memang dia mesti masuk gua singa. Tapi kemudian dia selamat. Nah, kita perlu lihat di sini ya, ayat berikutnya yang saya mau bacakan buat kita semua. Dikatakan di sini ya, waktu Raja Darius ini pagi-pagi menyingsing ya, fajar menyingsing, pagi-pagi benar, dia datang ke gua singa, dia pergi dengan buru-buru ke sana, lalu di ayat 21 ketika dia sampai dekat gua itu, dia bersuara dengan suara yang sayu. Dan dia berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Nah, perhatikan jawaban Daniel di ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi kita lihat di sini, imannya Daniel bekerja menyebabkan singa tidak bisa memakan dia. Itu ada dua hal, hati nuraninya murni di hadapan Allah dan manusia. Itu sebabnya Paulus memberi nasihat kepada Timotius. Dan dia bilang ya, memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni ya. Jangan diabaikan itu seperti satu warning, lampu kuning ya. Kalau kita misalnya badan gak nyaman, gak enak ya, saya mau pakai iman, oke ya betul, itu gak salah. Tapi coba sambil cek hati nurani kita ya. Kadang-kadang mungkin bisa aja itu kebablasan ya. Mungkin ada satu warning, ya barangkali kita perlu tidak cukup hanya pengakuan iman, mungkin perlu istirahat, mungkin perlu tambahkan makanan yang menyehatkan seperti saran Paulus kepada Timotius. Ya, tambahkan anggur sedikit, jangan minum air saja karena pencernaanmu agak terganggu. Jadi ada hal-hal praktis yang perlu kita lakukan
karena juga masalah hati nurani itu. Ya, itu sebabnya Kisah 24 ayat 16 Paulus berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Nah, kalau kita senantiasa hidup berdasarkan tuntunan Tuhan, kita perhatikan hati nurani kita akan melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. God is good all the time. Amin.